Shalom. Selamat hari Minggu di tengah hujan berkat yang sedang berlangsung ini. Suasana dingin, tapi hati kita tetap semangat, penuh dengan api Roh Kudus dan semangat melayani Tuhan. Seundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengibadah kita dan katakan, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan-Mu. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing hari ini Mazmur 34 9-11 berkata demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Silakan duduk.
Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada saat ini karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh dekat dengan Tuhan. Karya yang terindah di dalam hidup kita, semuanya itu Tuhan yang berikan bagi kita. Pengorbanan Tuhan yang selalu selama ini menguatkan kita dan menyelamatkan hidup kita. Kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Kita katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Kita boleh salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Siapa yang percaya Tuhan kita besar? Katakan amin. Ayo.
Tuhan. Kita katakan, pujilah Aku Tuhan. Aku rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita katakan sama-sama, pujilah Aku Tuhan. Pujilah Aku Tuhan. Cobalah Aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatimu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah Aku Tuhan. Cobalah Aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatimu. Mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ya Tuhan, memang Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Engkau senang kami meninggikan Engkau pujian. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan kepada
pagi hari ini. Kami sungguh bangga menyembah Allah yang hidup. Kami sungguh bangga percaya kepada Allah yang menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan duduk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mengurapi kami semua ya Tuhan, oleh kasih-Mu, kuasa-Mu. Tuhan, mengurapi kami semua ya Tuhan. Urapi firman-Mu, sehingga kami semua yang membaca, mendengar, diberkati oleh Tuhan. Kami masuk diberkati, kami pulang keluar tempat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada dalam ruangan ini untuk menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Kami suka mendengar suara Tuhan. Baik Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Ada satu kata, satu kalimat yang akan menjadi rema bagi kami pada pagi hari ini untuk menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersabda kepada kami, karena kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bahagia, kita pagi hari ini di tengah-tengah situasi hujan, tapi kita masih bersemangat untuk datang di hadapan Tuhan melalui puji-pujian. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur 1 minggu lama Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan menolong kita, memberkati kita, bagi kita sejahtera dan menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dengan tema yang saya sudah siapkan di sana adalah kekuatan sukacita mengalahkan kedahsyatan malam. Kekuatan sukacita mengalahkan kedahsyatan malam. Itu sebenarnya diambil dari Mazmur 91, tapi saya ingin sukacita itu kita ambil dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan Tesalonika, ya, jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika. Khususnya Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bapak Saudara, kita buka pertama Filipi pasal 4 ayat 4. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita bisa melihatnya di dalam firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sementara dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Paulus menuliskan surat ini, baik surat Filipi, Tesalonika, dia menuliskannya pada saat dia berada di dalam penjara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa saya mengatakan itu seperti di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2, di sana mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Nah, malam hari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat beberapa ayat yang menolong kita untuk belajar kekuatan sukacita itu mengalahkan kedahsyatan malam. Kita melihat bahwa Paulus ketika dia berada di dalam penjara, sudah pasti dia bermalam di tempat itu ketika dia berada di penjara di Filipi. Nanti Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 16. Ketika dia berada dalam penjara bersama dengan Silas, Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang berada di Tesalonika, jemaat yang ada di Kolose. Dia berada dalam keadaan yang sangat terjepit, berada dalam keadaan di mana tidak nyaman bagi dia, baik dalam kondisi di mana dia harus berada di tempat yang tidak nyaman, bermalam, pada siang hari dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi Paulus. Tapi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat di sini, mengapa Paulus memiliki kekuatan sukacita itu, sehingga dia melewati kedahsyatan malam itu. Kedahsyatan siang hari, kedahsyatan tekanan-tekanan hidup, persoalan dan pergumulan hidupnya. Mengapa Paulus seperti itu Bapak Saudara? Kita lihat bahwa Paulus ini adalah orang yang memang dahulunya adalah orang yang disanjung-sanjung. Dia adalah seorang tokoh dalam Sanhedrin pada masa itu. Dia adalah seorang ahli Taurat dan sangat muda pada masanya. Tetapi Bapak Saudara, ketika dia berjumpa dengan Tuhan,
Dia berada berjumpa dengan Tuhan Yesus di Damsyik. Disitulah merubah hidupnya, merubah semua karakternya, kesombongannya, keangkuhannya dirubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa di Tesalonika, tetapi di Filipi dia katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Tuhan itu ada sukacitanya. Tetapi mari kita melihat beberapa ciri di situ. Bagaimana dia bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara? Orang yang bersukacita itu Bapak Ibu Saudara akan menikmati yang namanya tekanan itu, pergumulan, persoalan. Ada seorang konselor yang terkenal di Amerika bernama Maya. Dia menuliskan begini. Ada kontraskan antara sukacita dan mengeluh. Maya berkata, if you don't like something, change it. If you cannot change it, change your attitude. Don't complain. Terjemahannya kira-kira demikian. Jika Anda tidak menyukai sesuatu, ubahlah hal tersebut. Jika Anda tak bisa mengubahnya, ubahlah sikap Anda. Jangan mengeluh. Paulus berada di dalam penjara. Sebenarnya dia tidak menyukai sesuatu itu. Dia berusaha untuk mengubahnya, tetapi dia tidak bisa mengubah itu kecuali sikapnya berubah, yaitu sukacita. Dia merubah sikapnya. Situasi yang dia hadapi tidak mungkin dia merubahnya. Dia berubah sikapnya, yaitu sukacita tanpa ada keluhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seandainya Paulus mengeluh dan mengeluh dapat meringankan beban hidupnya, maka pasti akan makin banyak orang yang lebih banyak mengeluh daripada bersukacita. Jika seseorang mengeluh dan merubah hidupnya, merubah pergumulan, merubah persoalan, merubah situasi hidup yang menyakitkan itu, maka akan ada banyak orang yang akan lebih banyak mengeluh daripada bersukacita. Tapi Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi dan Tesalonika adalah situasi yang kita hadapi tidak mungkin kita rubahnya kecuali kita yang berubah sukacita. Sukacita akan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan ternyata memang itu akan kita lihat bagaimana sukacita itu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu sama dengan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6. Ternyata mengeluh atau khawatir tidak menambah satu hasta pun dalam hidup seseorang. Kalau seseorang mengeluh dan mengeluh itu menyelesaikan masalah, maka berarti kita yang termasuk pagi ini juga bisa mengeluh untuk mengatasi masalah. Atau kekhawatiran bisa menambah satu hasta. Mengeluh juga bisa menambah satu hasta. Akan ada banyak orang lebih banyak mengeluh Bapak Ibu Saudara. Satu hasta itu panjangnya 45 cm. 45 cm. Kalau seseorang mengeluh dan menambah sehasta saja dalam hidupnya, yaitu 45 cm, maka akan banyak orang lebih banyak mengeluh daripada bersukacita. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus justru merubah sikapnya di dalam penjara, dalam tekanan itu. Ketika berada dalam situasi yang sulit, dia berada dalam malam hari, dia tetap berubah sikapnya. Ketika dia berada siang hari, dia merubah sikapnya, tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Karena dia tahu Bapak Ibu Saudara, ternyata mengeluh menghilangkan rasa sukacita. Mengeluh adalah hati yang tidak mempercayai Tuhan. Jadi mengeluh itu adalah menunjukkan bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengeluh itu adalah ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mengeluh itu adalah menunjukkan bahwa hidup seseorang adalah orang yang tidak
sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, jemaat yang ada di Tesalonika, dan jemaat kita juga pada pagi hari ini, bahwa ketika seseorang mengalami pergumulan, justru dia harus dipenuhi oleh sukacita. Dan sukacita itu, Bapak Saudara, berasal dari Tuhan, kata Paulus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Luar biasa, Bapak Saudara. Dan karena itu Paulus menasihatkan jemaat-jemaat yang ada di Filipi supaya tetap bersukacita. Akibat negatif mengeluh itu seperti saya katakan, orang yang mengeluh itu ada akibat negatifnya, Bapak Saudara. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya janji-janji berkat Tuhan. Dia tidak akan mengalami yang namanya kuasa dan mujizat Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Karena hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidupnya tidak akan bernyaman. Hatinya akan terasa dingin dan hilang sukacita itu, hilang damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu Saudara, cara yang paling gampang seseorang untuk menghilangkan keluhan adalah datang kepada Tuhan, berdoa, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Maka ada power ya dalam, ada pujian. Coba lihat Bapak Saudara, Kisah Rasul 16 ayat 25 mulai 26, 27. Perhatikan di dalam Kisah Pasal 16. Apa yang dikatakan di sana ketika Paulus menghadapi tekanan bersama dengan Silas? Ayat 25. Perhatikan ketika mereka berada dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat ayat yang ke-26 itu. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada kekuatan sukacita itu bisa mengalahkan yang namanya kedahsyatan apapun. Paulus dan Silas tengah malam bukannya mereka mengeluh, tetapi mereka menaikkan pujian dengan sukacita. Mereka dikatakan bahwa mereka menyanyikan pujian kepada Allah, mengagungkan Allah. Maka mereka percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam kondisi mereka terikat, terbelenggu, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu Saudara dikatakan ditaruh di tengah-tengah penjara dan diikat, dibelenggu kakinya, sehingga mereka berdua tidak mungkin terlepas. Tapi Alkitab mencatat tengah malam Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Allah. Dengan sukacita mereka menaikkan pujian kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Kuasa daripada sukacita pujian itu. Dikatakan di sana, sendi-sendi penjara itu goyah oleh karena ada penjara di sana, oleh karena gempa bumi. Sehingga dikatakan dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Siapa yang buka itu? Belenggu kaki mereka? Tidak ada. Kecuali kekuatan di mana ada pujian dan ada gempa yang menggoncang belenggu di kaki mereka, tangan mereka, semua terlepas. Karena mereka mempercayai kuasa Allah dalam sukacita itu. Mereka pasti dilepaskan. Dan dampaknya Bapak Saudara kalau baca ayat 27 dan seterusnya, kepala penjara hampir bunuh diri. Kepala penjara hampir bunuh diri. Tetapi dari situlah ada penginjilan, ada Injil yang disampaikan. Kepala penjara bertobat dan satu keluarga mengalami pertobatan yang dahsyat dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dalam persoalan yang kita hadapi adalah kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kita datang kepada Tuhan, bawa beban kita kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya penolong. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ternyata sukacita itu punya kekuatan. Sukacita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ciri orang-orang yang sebenarnya adalah orang yang berdoa, menaikkan pujian. Dan apa yang membuat Paulus mereka mengalami yang sukacita itu?
Mereka tidak pernah menyalahkan keadaan. Mereka tidak pernah menyalahkan orang-orang yang memenjarakan mereka. Tetapi mereka lihat itu satu kesempatan untuk menaikkan dan menikmati sukacita surgawi. Luar biasa Bapak Saudara. Paulus sebenarnya menolong kita untuk belajar bagaimana kita menikmati hidup kita bersama Tuhan. Yang menikmati setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Sebab pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan pasti dahsyat. Ada seorang penyanyi yang sudah almarhum, Bapak Yambir Panjaitan. Dia sakit diabetes dan kedua kakinya itu memang sudah parah sekali. Dan sering kami berjalan bersama-sama dalam pelayanan Mission Creed. Saya satu kamar dengan dia. Dan tiap kali sakit, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, kedua kaki saya sakit, tetapi sakitnya tidak mengalahkan sukacitaku untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Yang Berlin Panjaitan itu kakinya sakit, dia begini, Tuhan terima kasih, aku bersukacita kakiku sakit. Tuhan terima kasih, kedua kakiku sakit, tapi aku mau melayani Tuhan, aku tahu Tuhan tahu. Pada waktu dia pulang, Bapak Saudara, ditinggal di Depok, dokter bilang begini, Pak Yan, kita coba menguji kedua kaki, kaki Bapak itu kalau misalnya 10 hari dan memang tidak ada perubahan, kita terpaksa harus amputasi kedua kaki Pak Yan. Nah kita siapkan itu. Wah, dia bilang puji Tuhan, terima kasih kaki saya akan diuji 10 hari. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Selama 10 hari itu dia hanya berkata terima kasih Tuhan, kaki saya sakit, tapi saya mau melayani Tuhan. Hati saya bersukacita, berkobar-kobar melayani Tuhan. Ingin jadi berkat. Tapi sesudah 10 hari dokter datang kepadanya dan berkata, Pak Yan, kami sudah periksa kedua kaki Bapak dan ternyata tidak perlu diamputasi, kita hanya merawatnya saja. Luar biasa. 10 hari. Dan Bapak Saudara, apa yang terjadi? Sampai dia dipanggil oleh Tuhan, kedua kakinya tidak pernah diamputasi dan dia tetap memuji Tuhan. Itulah sukacita yang mengalahkan segala macam kedahsyatan pergumulan. Janganlah Berlian Panjaitan menjadi berkat buat saya dalam pelayanan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berada dalam kesulitan, kita hanya mengatakan, Tuhan, aku bersukacita. Seperti Paulus dan Silas. Paulus bersama dengan orang-orang yang di penjara itu, mereka naikkan dengan pujian, sukacita. Karena Bapak Saudara, sukacita yang terjemahkan dalam Alkitab adalah joy, bukan happy, bukan merry, bukan juga glad, tetapi yang diterjemahkan adalah joy. Artinya hatinya berkobar-kobar ketika menghadapi suatu pergumulan. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan pasti ada hati bersukacita, berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan. Pujian yang terjemahkan Bapak Saudara adalah bahwa orang yang di dalam Tuhan, dia tidak meragukan pertolongan Tuhan, dia tidak meragukan kuasa Tuhan untuk merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang kedahsyatan itu datang, tidak mungkin diatasi oleh Tuhan. Dan ada banyak contoh dalam Alkitab, ada banyak contoh di dalam firman Tuhan menolong kita untuk belajar bahwa orang yang hidup bersukacita dengan Tuhan pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tergantung pandangan kita dengan Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah rahasia orang bagaimana bersukacita. Kekuatan sukacita di tengah-tengah kedahsyatan malam. Makanya Pemazmur 91 mengatakan, orang yang berada dalam lindungan Tuhan, dia akan bermalam dengan ketenangan yang abadi bersama Tuhan. Dan karena itu kesaksian di dalam Mazmur pasal yang ke-91 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi mempercayai Tuhan akan mengalahkan yang namanya kedahsyatan hidup, tekanan hidup, pergumulan hidup. Yang ada adalah kita bersukacita. Saudara, orang yang bersukacita sebenarnya mendekatkan janji-janji berkat Tuhan. Orang yang sedang bersukacita di dalam Tuhan, orang itu menghadirkan janji berkat Tuhan dalam hidup.
Sebaliknya orang yang mengeluh sebenarnya menjauhkan segala janji berkat Tuhan dalam hidup. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang diberitahu, bawalah pergumulan kepada Tuhan, nyatakan itu kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang masih mau sendiri, membawa pikulannya sendiri, memikul bebannya sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Padahal ini makin banyak kesulitan yang dialami. Hari Selasa minggu lalu, tanggal 29, 30 kemarin, waktu Imlek itu, Bapak Ibu Saudara, saya mendoakan satu anak yang luar biasa. Dia dikuasai oleh satu roh. Karena memang tidak bisa jalan, terpaksa harus video call dan didoakan dari jauh. Saya suruh untuk tumpang tangan, saya doakan orang Tuhan. Karena itu dia berteriak, Bapak Ibu Saudara, luar biasa berteriak, dan dia teriak ingin mati. Saya suruh untuk didoakan. Saya berkata, jangan panik, tetap dalam sukacita, kuasa Tuhan, pasti Tuhan beri jalan keluar. Tapi saudara, dia berteriak, itu sudah dimasukkan ke rumah sakit dan dimasukkan di ICU, yang hanya boleh satu orang yang masuk, yaitu orang tua. Video call mendoakan. Bapak saudara pintar, ketika saya doakan diam, maka dia diam. Pada akhirnya tadi malam orang tuanya mau-WA, terima kasih Pak Pendeta, anak kami sudah pulang dari rumah sakit. Karena mau divonis bahwa ada kelainan di saraf otak. Saya bilang bukan, tetapi itu adalah pekerjaan iblis yang dikuasai oleh roh. Dan ternyata Bapak Saudara, roh itu merampas sukacitanya. Roh itu membuat dia tidak semangat datang gereja. Dia sudah siap untuk datang gereja, tiba-tiba dia bisa tidur pula sampai tidak bisa dibangunkan. Luar biasa roh itu. Ketika dia siap untuk datang memuji Tuhan, ada dia harus menari. Tiba-tiba saja dia bisa tidur pulas, karena dia dirampas sukacitanya. Pada akhirnya dia berjalan tengah malam, dia minta pamit jam 7 keluar. Dia pulang jalan kaki, jam 4 pagi baru sampai rumah. Sendirian, ini anak perempuan. Satpam takut dan heran, mengapa anak ini bisa jalan sendirian dengan begitu jauh, hampir 2 kilo perjalanannya dari tempat dia bermain dan dia balik tempat dia tinggal. Dia jalan sendiri, tak ada apa. Ternyata dia dikendalikan oleh satu roh yang membuat dia hidup tidak aman. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya pada kuasa Tuhan, Tuhan berikan kita jalan keluar mengatasi setiap pergumulan kita. Dan karena itu Tuhan janji untuk memberikan kita jalan keluar dalam pergumulan masalah. Paulus ketika dia berada di dalam penjara, justru hatinya berkobar-kobar dengan sukacita. Dia berdoa, dia menyanyi memuliakan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Tuhan keluarkan mereka dengan cara yang ajaib. Gempa bumi, sendi pintu-pintu itu semua penjara terlepas. Semua ikatan rantai-rantai di kaki terlepas. Tidak ada seorang pun yang datang untuk membuka rantai-rantai itu, kecuali mujizat kuasa gempa bumi yang Tuhan pergunakan. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, hati kita dalam pergumulan, kita yakin kekuatan sukacita itu mengalahkan kedahsyatan apapun dalam hidup kita. Dan karena itu Yitro, mertua dari Musa, dalam Keluaran pasal 18 dikatakan, ketika dia mendengar orang Israel sudah keluar dari Mesir, hatinya penuh dengan sukacita. Itulah sukacita dampak kita. Sarah ketika dia sudah tua, mendengar bahwa dia akan melahirkan Ishak, hatinya penuh dengan sukacita, dia gembira. Itulah cara Tuhan menolong orang dalam keadaan sulit sekalipun. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang mengeluh adalah reaksi manusiawi. Namun berkeluh kesah kita harus hadapan Tuhan dan menaruh harapan kita serta janji yang kuat di dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan memang saya dalam posisi yang sulit. Orang mengeluh bisa karena pekerjaannya. Saya sudah kerja sekian tahun, tidak ada apresiasi apapun. Orang mengeluh karena pribadi.
Wah, saya sudah seperti ini usaha, kenapa saya juga tidak berhasil? Orang mengeluh mungkin karena belajar. Saya sudah belajar setengah mati, sudah belajar berjam-jam, tetapi nilai saya tetap masih saja C, B, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, dulu kami kuliah, Bapak Ibu Saudara, kami sudah rendam kaki. Ketika mau ujian itu rendam kaki dari lo yang kecil, supaya jangan ngantuk, tetap saja dapat B-. Dan itu membuat kami berpikir, kenapa kita mesti belajar keras tetapi tetap saja dapat B-. Itu mengeluh. Tapi ketika mengeluh seperti dibawa kepada Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan. Ada orang mengeluh karena pekerjaan, ada orang mengeluh karena pribadinya, ada orang mengeluh karena belajar, ada orang mengeluh terhadap sesuatu. Tetapi keluhan di dalam Tuhan dibawa kepada Tuhan, Tuhan berikan kita jalan keluar. Paulus sudah pasti dia mengalami itu. Tapi apa yang terjadi? Dia datang kepada Tuhan dengan pujian. Dia datang kepada Tuhan dengan nyanyian dan doa. Berakhirnya Tuhan menghadirkan mujizat. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Tadi ayat ketiga dari lagu pembukaan, setiap jam lihat Tuhan. Coba lihat itu kalimat, saya tadi lihat itu dan saya lihat saya diberkati sekali. Coba lihat itu. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat ketiga dari lagu setiap jam. Apa itu coba saya tadi lihat, tapi saya melihat kalimatnya itu luar biasa. Bisa keluar nggak di situ? Bisa, coba lihat ayat itu sudah keluar. Ada. Ayat yang ketiga. Nah, coba baca, saya di sini tidak baca. 1, 2, 3, coba baca. Ya Tuhan yang biasa suka dukaku, jika Tuhan jauh percuma hidupku. Ya Tuhan, jikalau Tuhan jauh, percuma hidup saya. Kita balik. Ya Tuhan, jikalau Tuhan dekat, hidupku berarti. Jikalau Tuhan dekat, hidupku akan berarti. Hidupku akan berguna. Hidupku bermanfaat. Hidupku sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, jikalau Engkau dekat, hidupku pasti diberkati. Paulus mengatakan itulah sukacitanya dia. Ketika dia percaya Tuhan, dia dekat Tuhan. Tuhan membuat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Saya mau katakan, dengar baik-baik. Tuhan pernah mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api yang menyala-nyala. Tuhan pernah mengeluarkan Daniel dari gua singa, Daniel pasal 6. Tuhan mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari api yang menyala-nyala, Daniel pasal 3. Tuhan juga mengeluarkan Yunus dari perut ikan. 3 malam dalam perut ikan. Tuhan juga yang mengeluarkan Yunus. Tuhan juga yang pernah mengeluarkan Lazarus dari kematian 4 hari. Dan dengar baik-baik, Tuhan juga akan mengeluarkan Anda dan saya dari setiap pergumulan yang berat, kecuali ada sukacita kita bawa kepada Tuhan. Tuhan yang sama, dia akan mengeluarkan kita dari setiap pergumulan yang berat, Bapak Saudara. Tergantung daripada hati kita untuk mempercayai Tuhan dengan sukacita. Maka hari ini saya mau katakan, kedahsyatan sukacita itu akan merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak Saudara. Dengar 4 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan berjanji mengatakan Tuhan pasti memberikan kelebihan di setiap kekurangan kita. Yang kedua, Tuhan pasti memberikan kekuatan di setiap kelemahan kita. Dan yang ketiga, Tuhan pasti memberikan harapan di setiap keraguan-raguan kita. Yang keempat, Tuhan pasti memberikan sukacita di setiap duka dan pergumulan kita. Itulah janji Tuhan ketika kedahsyatan sukacita itu melimpahi kita. Dan yang terakhir, mari kita buka Roma pasal 12. Apa itu sukacita yang memiliki kekuatan? Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian. Bapak Ibu boleh lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itulah kekuatan sukacita.
Dikatakan sukacita itu memberikan pengharapan. 2, sukacita memberikan orang kesabaran. Dalam kesesakan, sukacita itu mampu membuat orang sabar. Paulus dalam penjara, dia tetap sabar dengan sukacita surgawi. Yang ketiga, sukacita membuat orang bertekun di dalam doa. Mana mungkin orang tidak bersukacita lalu berdoa? Tidak mungkin, Bapak Saudara. Tapi kalau orang hidup dengan sukacita, dia akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, memang saya punya pergumulan, saya punya masalah, saya punya persoalan, tapi karena Engkau Tuhan berikan saya sukacita. Itulah doa sukacita. Dan 3 poin menolong kita bahwa orang yang bersukacita pasti punya pengharapan yang pasti oleh Tuhan. Orang yang bersukacita pasti sabar dalam berbagai macam kesesakan. Orang yang memiliki sukacita pasti bertekun di dalam doa. Itu intinya Bapak Saudara. Sehingga pagi hari ini kita akan kembali berkata, aku memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan akan mengalahkan setiap pergumulan. Amin. Mari kita menyerahkan hati kita dan berkata, aku memiliki sukacita yang berasal dari surga, karena janji Tuhan menyertai saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sukacita yang dari Tuhan beda dengan sukacita dari dunia. Karena kami punya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan dalam sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur ya Tuhan bahwa kami percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa mendampingi kami, hadir menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami mengeluh di luar Engkau. Tapi kalau kami mengeluh karena kami mengandalkan Tuhan, maka akan ada sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Bersyukur karena Tuhan sayang kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Pendeta Nahor. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Pada saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang diberikan pada hari ini Tuhan boleh menjadi buat pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Berpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada petugas silakan. Bersama-sama seluruh orang percaya kita ke pengakuan iman Rasul dengan berkata demikian, aku percaya kepada Allah
Kuasa, kami ke langit dan bumi, dan kepada Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang akan datang. Kita masuk dalam doa syafaat. Selesai itu ditutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Biar kami semuanya boleh diberkati dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, terserahkan jemaat kami dalam tangan Tuhan. Baik yang onsite maupun online, Tuhan menolong. Dalam setiap kondisi masing-masing, Tuhan memberkati. Yang sedang mengalami persoalan-persoalan, Tuhan campur tangan. Yang sakit, yang mencari pekerjaan, mengalami kesulitan apapun juga, kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong. Sehingga setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, boleh mengalami mujizat pertolongan. Kuatkan, teguhkan, dan terus semangat setia di dalam memberikan terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak sudah menyerahkan persegera kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, terkhusus Pak Presiden seluruh jajarannya, jaga pelihara dari segala jahat, berikan hikmat keberanian di dalam menyatakan kebenaran, bahkan untuk membawa bangsa ini mengalami damai sejahtera, keadilan sosial. Tolong segala penghalang yang mengganggu pemerintahan, kami tolak dalam nama Tuhan. Berikan kekuatan, perlindungan untuk Bapak Presiden, dan juga berikan keberanian untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapak dalam surga yang menyerahkan untuk tim Alfa Omega yang melayani. Tuhan memberkati, berikan terus kesehatan, tetap semangat, hikmat di dalam Tuhan, sehingga apapun tetap setia melayani, boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, tetap syukur, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kasih Tuhan demikian luar biasa bagi kami. Sebab itu kami main doa kami dengan mengucapkan dengan satu keyakinan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes.
kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa meneguhkan, menguatkan, sehingga engkau kelak sebagai pemenang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.